Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kepada kami untuk membahas chapter 7 dari Enterprise Architecture dengan pembahasan guidelines for modeling, modeling and enterprise architecture. Di sini kami masih beranggotakan 3 orang yang terdiri dari Abdillah Al-Musyawir, Muhammad Alki Fahrezi, dan saya sendiri Guldan Rahman. Oke, langsung next saja. Tolong di next ya, operator. Nah, yang pertama itu ada bagian pengenalan. Dua arsitek tanpa metode yang sama cenderung mengembangkan model arsitektur yang berbeda di dunia nyata. Nah, bagaimana seharusnya kita memutuskan bagaimana apa sih arsitektur yang baik itu? Nah, Brooks pada tahun 1975 itu menjabarkan bahwa tidak hanya cukup untuk belajar elemen dan aturan kombinasi. Seseorang itu harus juga mempelajari penggunaan idiomatik secara keseluruhan, pengetahuan tentang bagaimana unsur-unsur digabungkan dalam praktek. Selain itu juga kesederhanaan dan keterus-terangan berasal dari integritas konseptual. Setiap bagian harus mencerminkan filosofi yang sama dan keseimbangan desiderata yang sama. Kemudahan penggunaan kemudian menentukan kesatuan desain integritas konseptual. Next. Masih bagian dari tadi, integritas konseptual sendiri yaitu sejauh mana model dapat dipahami oleh pikiran manusia tunggal, terlepas dari kompleksitasnya. Untuk memastikan integritas konseptual, seseorang dapat menggunakan prinsip desain bawahan seperti yang pertama ini, jangan hubungkan apa yang independen atau ortogonalitas. Yang kedua, jangan perkenalkan kelipatan fungsi yang sedikit divergen, umum. Tidak memperkenalkan apa yang tidak relevan, ekonomi. Terkadang ini dilambangkan sebagai hemat, dan juga tidak membatasi apa yang melekat, yaitu kesopanan. Next. Masuk ke section the modeling process. Nah, dalam arsitektur perusahaan, pemodelan biasanya melibatkan pembuatan representasi abstrak perusahaan seperti proses bisnis terlibat, infrastruktur TI sebagai serta hubungan di antara mereka. Mengingat tujuan dan fokus tertentu, sebuah perusahaan arsitek memutuskan aspek mana dari suatu perusahaan yang relevan dan harus diwakili dalam model. Model arsitektur dibuat untuk mengkomunikasikan sesuatu baik kepada orang-orang yang membaca model atau antara orang-orang yang membuat model. Hari ini digambarkan secara grafis pada gambar di bawah. Nah, dari gambar di bawah ini tersebut tergambarkan bahwa input dari proses terdiri dari status pengetahuan peserta yang terlibat dalam proses pemodelan dan mungkin satu atau lebih model yang ada. Nah, namun perhatikan bahwa jenis input-output ketiga disertakan dalam gambar di atas, yaitu ada way of modeling, seperti yang sudah dijelaskan di section 3.2.5. Nah, WOM ini mengacu pada model meta dan konsep yang digunakan oleh para pemodel, serta pemodelan berlangsung, peserta mungkin atau tidak memutuskan bahwa lebih banyak atau berbeda meta konsep yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Next. Kemudian ada basic modeling activities yang terdiri dari 7 step. Step pertama itu mendirikan tujuan ruang lingkup fokus. Nah, awalnya seorang arsitek harus menentukan siapa pemangku kepentingan atau stakeholder dan apa yang menjadi tujuan dari modelnya dalam kaitannya dengan stakeholder ini. Kemudian itu membuat strukturisasi model. Nah, pada tahap ini kita mengumpulkan informasi yang diperlukan dan membuat serta menyusun dan memvisualisasikan arsitektur perusahaan model tersebut. Yang ketiga ini adalah visualisasi dari model tersebut. Tergantung pada jenis stakeholder dan kebutuhan mereka, kita dapat memilih satu atau lebih cara yang tepat untuk memvisualisasikan model. Yang keempat, menggunakan model. Pada tahap ini, kita menggunakan representasi model untuk berkomunikasi dengan para stakeholder. Yang kelima, pemantauan model. Nah, proses ini bersifat iterasi. Nah, iterasi ini membantu dalam mendapatkan pemahaman yang jelas tentang tujuan dari proses pemodelan. Perhatian dari masing-masing stakeholder dan sejauh mana model membantu dalam mencapai tujuan ini. Next. Oh, sorry, tadi ada 5 ya. Kemudian ini ada types of modeling action. Yang pertama ini terdiri ada pengenalan. Nah, maksudnya di sini itu hanyalah sebagai tindakan menambahkan istilah baru untuk suatu konsep dalam hubungan model. Kemudian ada penyaringan. Penyaringan berarti menambahkan detail ke elemen. Perhatikan bahwa seorang model tentu saja dapat juga disempurnakan dengan memperkenalkan elemen. Kemudian ada meninggalkan atau abandon.
Nah, ini adalah tindakan yang lebih sulit dan kompleks daripada yang terlihat. Tentu saja, konsep dan hubungan atau detail internal dalam hal ini dapat secara sederhana dihapus dan jika ternyata salah. Kemudian ada abstrak. Tindakan ini sangat berbeda dari mengabaikan konsep atau menghapus beberapa detail. Abstraksi lebih merupakan kebalikan dari penyempurnaan. Ya, next. Untuk dua yang terakhir ini ada menerjemahkan atau translating. Penerjemahan tentu saja dapat berarti mencari alternatif yang cocok untuk suatu elemen menarik dalam model lain. Jika demikian, tidak ada perbedaan penting dengan pengenalan atau penyempurnaan mungkin dikombinasikan dengan pengabaian. Yang terakhir ada dokumen modeling action. Meskipun ini seringkali menjadi beban yang terlalu berat, tentu saja otomatisasi dapat dilakukan di sini. Dokumentasi dan administrasi semua atau beberapa tindakan pemodelan mungkin juga berguna. Baik, untuk next section akan dibahas oleh rekan saya. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Jadi selanjutnya ada juga guideline permodelan. Jadi pemodelan itu sebenarnya bukan suatu tujuan, namun melainkan model itu melayani tujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan tertentu atau problem. Nah, dalam membuat pertanyaan ini dalam hal eksplisit membantu user dalam menemukan ruang lingkup atau scope dan fokus yang tepat saat membuat model. Jadi apa aja sih yang harus diperhatiin? Yang pertama itu ada maksimum kuantitas. Jadi kita harus menjadikan model itu seinformatif yang diperlukan. Yang kedua, jangan membuat model lebih informatif dari yang diperlukan, jadi secukupnya aja. Yang kedua adalah kualitas maksimal. Jangan mencontoh apa yang diyakini salah ya. Jadi kalau misalkan salah ya kita harus riset juga. Terus jangan mencontoh apa yang tidak memiliki bukti yang memadai. Jadi harus ada proof atau bukti. Selanjutnya ada maksim relevansi, jadilah relevan. Jadi memang harus relevan ya antara model sama yang dibahas itu apa. Yang kedua juga, yang selanjutnya ada maksimum cara. Jadi hindari ketidakjelasan ekspresi atau ambigu. Ya, yang kedua juga sama tuh ada hindari ambiguitas. Terus selanjutnya adalah singkat ya, tidak perlu bertele-tele dan bersikapnya teratur atau misalkan konsisten. Kurang lebih kayak gitu dalam guideline per model. Boleh next. Nah, apa aja sih yang before you start ya, yang sebelum memulai dalam guideline per modeling harus kita pikirin tuh yang pertama adalah apakah ada stakeholder yang jelas, terus tujuannya bagaimana, akankah membuat model arsitektur perusahaan itu membantu mencapai tujuan perusahaan, apakah batasannya jelas tentang apa yang harus dimodelkan, apakah jelas situasi sebagaimana adanya atau situasi menjadi problem yang harus dimodelkan itu seperti apa, kemudian dapatkah user memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk membuat model, kemudian juga apakah ada harapan yang realistis mengenai peran user sebagai arsitek perusahaan di proses gitu. Jadi itu yang harus kita pikirin. Terus apa sih what you capture in a model ya yang harus kita capture? Jadi konten yang ditangkap dalam sebuah model terutama bergantung pada tujuan model dan target audiens yang dituju. Jadi kita harus pikirin dulu modelnya apa dan audiensnya kayak gimana. Barulah setelah itu kita pikirin pemangku kepentingan yang menjadi tujuan model tersebut dibuat. Jadi stakeholder terakhir ya. Kurang lebih kayak gitu. Next. Nah, itu juga ada lanjutannya. Kita juga harus pilih sudut pandang atau viewpoint desain yang sesuai dengan tujuan. Fokus ya, nggak usah bertele-tele. Abaikan hal-hal yang tidak penting. Jangan takut untuk meninggalkan elemen model yang nggak perlu. Diskusikan versi model yang stabil dan menengah dengan para pemangku kepentingan atau stakeholder. Dan mulai pemodelan dari satu elemen dulu, jangan langsung banyak. Nah, contohnya apa? Mulai dari satu elemen ini dapat menggunakan 4 arah metaforis yang seperti yang disinggung oleh Ferriat 2004 untuk menemukan elemen model lain yang relevan. Ada yang pertama adalah inward, yaitu menuju komposisi internal elemen. Ada upwards, menuju elemen-elemen yang ditopangnya kayak apa. Yang ketiga ada downwards, yaitu menuju realisasinya oleh unsur-unsur lain. Dan yang terakhir ada sideways, menuju elemen rekan yang bekerja sama atau collaboration. Nah, kurang lebih sama kayak yang digambar tuh ada support, composition, realization, cooperation, dan cooperation-nya kayak gimana. Next. Selanjutnya ada juga modeling and abstraction ya. Jadi pendekatan pemodelan berulang ya. Seperti yang dijelaskan di bagian sebelumnya, itu dapat membantu user menangani kompleksitas pemodelan arsitektur perusahaan dan memungkinkan user menggunakan tingkat abstraksi yang berbeda. Langkah-langkahnya kayak gimana? Yang pertama, kita harus menangkap konsep-konsep kunci atau key-nya dan relasi-relasinya pada tingkat abstraksi yang tinggi dalam model itu kayak gimana. Yang kedua, gunakan sejumlah level abstraksi yang telah ditentukan sebelumnya. Yang ketiga, tentukan tingkat abstraksi berdasarkan tujuan pemodelan. Nah, itu ada dibagi lagi nih, ada implementasi,
Jadi kita tuh harus nambahin detail tentang bagaimana behavior-nya direalisasikan. Kemudian ada ekstensi, bagaimana caranya menambah model dengan elemen baru seperti pengecualian, dan yang terakhir ada dekomposisi, yaitu menambahkan struktur internal bagian-bagian model. Dan yang keempat ada jaga tingkat abstraksi tetap konsisten, jadi jangan pindah-pindah, harus tetap konsisten. Kurang lebih kayak gitu. Next. Selanjutnya ada structuring model and visualization. Nah, jadi ketika model itu terdiri dari banyak konsep dan relation, penataan model itu membantu mengurai kompleksitas ya, yang memudahkan para stakeholder untuk mengenali dan memahami modelnya kayak gimana. Contohnya seperti menemukan struktur, pola, atau inkonsistensi yang berulang. Nah, model arsitektur juga dapat berisi berbagai jenis struktur, dimensi struktural yang umum digunakan itu meliputi apa aja. Yang pertama ada fungsionalitas, seperti contohnya komposisi fungsional. Yang kedua ada waktu, contohnya kayak struktur temporal, aliran data, aliran kontrol, dan lain-lain. Penggunaan, dependensi, grafik panggilan. Ini 1567 tuh kayak pedoman ya, pedoman atau guideline dari pemodelan. Lokasi, struktur data, dan juga pekerjaannya seperti apa. Contohnya kayak yang digambar itu ada flow-nya, itu kurang lebih model arsitektur dan dimensi strukturalnya kayak gimana. Next. Selanjutnya ada constructive use of modeling breakdown. Jadi dalam modeling juga ada hal yang harus diperhatikan, sepertinya contoh kayak dalam komunikasi, ya kegagalan dalam komunikasi secara efektif biasanya dilambangkan sebagai gangguan ya atau problem. Nah, dalam proses pemodelan, kerusakan menjadi jelas ketika beberapa alasan pemangku kepentingan itu tidak memahami model dengan benar ya. Jadi ada miskomunikasi. Jadi bagaimana caranya? Yang pertama itu dengan check for reliability. Kita lihat apakah modelnya dapat dipahami, ataukah modelnya dapat dipahami dengan cara yang salah kah. Kemudian bagaimana struktur intuitif untuk penerima, apakah model memiliki struktur atau notasi yang tidak jelas, dan bagaimana visualisasi model mengalihkan perhatian dari pesan aslinya atau real message. Nah, itu yang harus diperhatikan. Next. Ya, selanjutnya juga kita harus lihat nih model atau arsiteknya mungkin tidak memiliki status, mungkin model memiliki pesan yang benar tapi tidak diinginkan, ada juga mungkin modelnya nggak relevan, atau mungkin mengandung elemen yang berlebihan sehingga kayak modelnya terlalu rumit ya. Terus juga modelnya kabur atau misalkan nggak jelas, modelnya tidak cukup lengkap sesuai dengan yang perusahaan inginkan, atau bahkan modelnya tuh tidak benar ya. Jadi ada yang banyak hal-hal yang salah kayak gitu. Selanjutnya. Dan Baik, selanjutnya ya, akan dilanjutkan dijelaskan oleh oleh Fadil. saya. Terima kasih Alki sebelumnya. Kemudian kita masuk ke readability and usability of models. Tujuan utama dari model arsitektur perusahaan adalah untuk menangkap dan mengkomunikasikan fungsi kunci dan hubungan kunci dari domain yang berbeda yang relevan untuk perusahaan. Dengan demikian, model-model ini harus dapat dibaca dan digunakan, mengingat tujuan khusus mereka dan mengingat pemangku kepentingan yang menjadi tujuan mereka. Readability dan usability atau keterbacaan dan kegunaan sebagian besar ditentukan oleh kompleksitas model. Kemudian ada reducing the visual complexity of model, yaitu mengurangi kompleksitas visual model, terutama dicapai dengan membatasi jumlah konsep dan hubungan yang terlihat dalam model. Terkait dengan hal tersebut, jumlah jenis konsep dan relasi juga harus dibatasi. Memiliki pandangan yang berbeda dari model adalah salah satu cara untuk mengurangi kompleksitas visual dan konseptual, mengingat tujuan tertentu dan jenis pemangku kepentingan tertentu. Pandangan hanya mencakup aspek-aspek model yang relevan untuk situasi tersebut. Kemudian representation convention, konvensi representasi dapat diterapkan untuk meningkatkan kemudahan pemahaman model. Khusus untuk pengguna yang berpengalaman, mereka dapat memberikan petunjuk yang berguna
untuk arti dari sebuah model. Menggunakan konvensi tidak mempengaruhi makna formal model. Konvensi khas yang ditemui dalam pemrograman tekstual adalah konvensi penamaan dan konvensi struktur kode. Terdapat beberapa aturan konvensi representasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu penggunaan tata letak. Poin-poinnya yaitu yang pertama gunakan white space, kemudian membedakan kasus normal dan kasus luar biasa, kemudian gunakan simetri untuk menekankan kesamaan, kemudian model ketergantungan waktu dari kiri ke kanan, kemudian yang terakhir hindari melintasi garis. Kemudian yaitu ada penggunaan simbol, poinnya yaitu gunakan bentuk serupa untuk konsep serupa, dan gunakan lebar garis untuk menekankan hubungan penting. Kemudian penggunaan warna, yaitu gunakan warna untuk penekanan, gunakan warna untuk kesamaan, dan gunakan warna untuk penyampaian emosi. Kesimpulan dari materi kali ini, di mana arsitek perusahaan bekerja sama dengan pemangku kepentingan membuat dan menyusun model melalui satu atau lebih sudut pandang. Model misalnya membentuk dasar untuk desain, untuk memutuskan dan atau untuk menginformasikan pemangku kepentingan. Bergantung pada tujuan dan pemangku kepentingan, arsitek perusahaan dapat memilih dari berbagai alat dan teknik untuk membuat model yang sesuai. Mungkin itu saja untuk materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.